Scene mundur 20 tahun ke belakang, menunjukkan kondisi kota Jakarta, Indonesia pada tahun 2003. Terlihat seorang petinggi TNI yang bernama Pak Agus datang ke sebuah rumah makan untuk bertemu dengan seorang ibu bernama Ratna yang sedang makan sate. Kedatangan Pak Agus memancing perhatian orang-orang sekitar. Namun, Pak Agus terus memandang ke arah Ibu Ratna dan mengantarkannya ke dalam sebuah mobil. Hal ini pun membuat Ibu Ratna bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Pak Agus lalu mengatakan ada hal urgent yang harus segera ditangani, dan menurutnya Ibu Ratna lah yang bisa membantunya. Posisi Ibu Ratna sebagai profesor dari Universitas Indonesia yang ahli dalam hal-hal yang berkaitan dengan jamur sangat ia butuhkan saat ini. Singkat cerita, mereka pun sampai di gedung Kementerian Kesehatan, lalu memasuki ruangan yang dijaga ketat oleh TNI. Saat itu, Ibu Ratna diperlihatkan sampel tentang sebuah jamur, di mana jamur itu merupakan jamur parasit bernama Hordecaps, yang pada dasarnya jamur itu nggak bisa bertahan pada manusia. Ibu Ratna lalu memeriksa seorang mayat wanita yang sudah diinfeksi jamur tersebut. Terlihat ada bekas tembakan di kepala si mayat dan sebuah luka di kaki kirinya. Ibu Ratna pun lalu membedah luka itu dan terlihat ada zat putih kayak gini di dalam luka itu. Ibu Ratna pun bertanya, apakah luka ini berasal dari gigitan manusia? Pak Agus lalu mengatakan, iya. Setelah itu, Ibu Ratna kemudian memeriksa di mulut si mayat tersebut. Dan ia sangat terkejut saat menemukan jamur parasit itu masih hidup bersarang di dalam. Saking takutnya, Ibu Ratna itu pun langsung pergi. Ibu Ratna kemudian dikasih secangkir teh manis. Setelah agak tenang, dia pun lalu bertanya kapan wanita itu terinfeksi. Dan menurut Pak Agus, wanita itu terinfeksi sekitar 30 jam yang lalu di sebuah pabrik tepung dan bulir padi yang terletak di Jakarta Barat. Di mana menurut penjelasan Pak Agus, setelah terinfeksi wanita itu tiba-tiba agresif dan menyerang 4 pekerja, di mana 3 diantaranya berhasil digigit. Sampai saat ini belum diketahui siapa orang pertama yang menggigit wanita itu sebelumnya. Dan pasti dia masih berkeliaran di luar sana. Namun karena kekacauan ini, si wanita terpaksa dikurung di kamar mandi hingga akhirnya polisi pun datang. Namun setelah itu si wanita malah menyerang para polisi, terpaksa petugas pun harus melumpuhkannya. Sementara itu, 3 orang yang tergigit tadi sempat dibawa untuk diperiksa, namun akhirnya mereka juga berubah agresif yang membuat petugas terpaksa melumpuhkan mereka bertiga. Selain itu, sampai saat ini ada 14 pekerja yang menghilang. Kemungkinan besar mereka telah terinfeksi dan masih berkeliaran di luaran sana. Pak Agus pada saat itu memohon pada Ibu Ratna untuk membantu pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus ini, baik berupa obat ataupun vaksin untuk membantu masyarakat. Namun Bu Ratna mengatakan sebagai guru besar ilmu mikologi, ia sudah bertahun-tahun meneliti mengenai jamur ini, dan berdasarkan kesimpulannya, tidak ada obat atau vaksin apapun yang dapat menghentikan penyebarannya. Oleh karena itulah, satu-satunya cara yang bisa pemerintah lakukan saat ini adalah melakukan pengeboman pada kota Jakarta serta orang-orang yang ada di dalamnya, karena beliau yakin 90% orang-orang di sana sudah terinfeksi, apalagi mengingat penyebaran virus itu yang sangat cepat. Setelah itu, Ibu Ratna pun kemudian menangis dan meminta untuk diantarkan pulang, agar ia bisa menikmati hari-hari terakhirnya bersama keluarga tercinta. Scene kembali lagi ke masa kini di tahun 2023. Terlihat Joel, Ellie, dan Tess saat itu sedang beristirahat. Saat itu, Joel dan Tess masih belum yakin dengan bekas gigitan zombie yang ada di tangan Ellie. Ellie lalu kembali menunjukkan bekas lukanya. Namun anehnya sampai saat ini, belum ada tanda-tanda apapun seperti orang pada umumnya. Ellie kemudian menceritakan jika Merlin menemukannya setelah ia tergigit. Setelah itu, ia pun diisolasi dan diperiksa kondisinya setiap hari untuk melihat apakah ada tanda-tanda dia akan berubah menjadi zombie ataupun tidak. Dan nyatanya iya, sampai saat ini ia masih baik-baik saja. Pada saat itulah Ellie pun mengaku jika sebenarnya dia adalah kunci untuk bisa membuat vaksin virus zombie selama ini, karena kekebalan tubuhnya berbeda dengan orang lain. Ellie juga mengatakan kalau ada sebuah markas Firefly di bagian barat yang memiliki beberapa dokter dengan tujuan untuk mencari vaksin dari wabah virus ini. Setelah itu, Joel dan Tess memutuskan untuk membawa Ellie sesuai dengan rencana, walaupun mereka semua harus menghadapi zombie di luaran sana. Terlihat kondisi bangunan di luar sana porak-poranda jauh dari kehidupan biasa. Semua hal ini disebabkan karena pengeboman yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatasi virus zombie tersebut. Mereka pun terus berjalan melewati satu persatu puing bangunan yang sudah sangat hancur. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi Indonesia saat itu, yang merupakan tempat pertama kali virus ini menyebar. Singkat cerita,
Posisi mereka sekitar 10 menit lagi menuju State House. Tess sempat menanyakan gimana sih Ellie bisa tergigit? Dan ternyata, dulu Ellie pernah diam-diam masuk ke dalam markas Firefly, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Di sini Tess menguji keberanian Ellie karena di usia 14 tahunnya, dia berani melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian, langkah mereka terhenti saat mendengar suara zombie di kejauhan. Lalu setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka sampai di sebuah hotel kotor, dipenuhi genangan air dan rupanya masih ada bebek yang hidup berenang di sana. Lalu ada juga kodok yang lompat-lompat di atas piano. Di sana Ellie sangat terkejut kalau Tess dan Joel sebelumnya pernah tinggal di tempat seperti ini. Di sana juga si Ellie ini sering ceroboh hingga mereka semua dikejutkan dengan satu mayat yang berada tepat di dekatnya. Setelah itu mereka pun memasuki sebuah lorong dan langsung memeriksa satu persatu kamar yang ada di sana. Lalu karena tidak menemukan apapun yang mencurigakan, mereka pun memanjat untuk melanjutkan perjalanan. Di atas sana, Ellie dan Joel melihat pemandangan kota yang hancur sambil menunggu Tess yang lagi memeriksa tempat lainnya. Pada saat itu, Ellie terus menanyakan sesuatu pada Joel, namun nampaknya Joel tidak ingin menjawab hal tersebut. Kemudian Ellie bertanya lagi, berapa lama orang yang sudah terinfeksi bisa bertahan sebelum mati menjadi jamur? Joel menjawab biasanya mereka bisa bertahan sekitar 1 atau 2 bulan. Namun ada juga yang bisa bertahan menjadi zombie sampai berpuluh-puluh tahun. Tak lama kemudian Tess pun datang. Ia pun langsung membawa mereka ke sebuah tempat yang ia temukan. Ellie pada saat itu kaget, karena di bawah sana terdapat banyak sekali mayat manusia yang sebelumnya sudah, bahkan banyak juga dari mayat itu yang sudah mulai berubah menjadi zombie. Mengerikannya lagi, zombie itu satu sama lain saling terhubung karena jamur yang menginfeksi mereka sudah berada di dalam tanah. Hal ini pun harus mereka waspadai karena jika mereka menginjak satu jamur atau satu zombie saja, maka hal itu bisa membangunkan seluruh zombie yang ada di kota ini. Akhirnya, karena jalan itu terlalu beresiko, Tess memutuskannya untuk mengambil jalan pintas melewati sebuah bangunan museum. Sesampainya di sana, Joel memeriksa apakah benda ini jamur atau bukan, dan ternyata itu jamur. Namun beruntungnya itu adalah jamur yang sudah kering dan hal ini menandakan jika zombie yang ada di dalam sana juga sudah mati. Meskipun demikian, mereka masuk dengan sangatlah hati-hati, dan terlihat di dalam ruangan itu kondisinya sangatlah sepi. Dipenuhi jamur-jamur yang dulunya tumbuh dari tubuh manusia yang terinfeksi, mungkin para pengunjung museum ini. Saat itu, Ellie mulai cemas, apalagi saat melihat banyaklah zombie yang sudah terbakar. Sampai Ellie menemukan ada satu orang yang masih baru saja tewas. Saat itu, Joel lalu menyuruh mereka agar tidak berisik, karena dengan ditemukannya mayat tersebut, kemungkinan besar masih ada satu zombie yang masih hidup di museum itu. Kemudian saat Joel menaiki tangga, ia tak sengaja menimbulkan suara, tapi untungnya mereka masih aman. Lalu setelah itu, Ellie yang ceroboh malah menginjak satu tangan zombie, tapi lagi dan lagi mereka masih selamat. Namun saat mereka mulai memasuki ruangan atas, tiba-tiba atap bangunan pun roboh. Suara yang sangat keras itu pun membuat satu zombie terbangun, dan langsung membuat nyawa mereka bertiga terancam, sangat ketakutan ketika melihat secara langsung wujud zombie tepat di dekatnya. Mereka bertiga pun saat ini terpisah dan mulai dikejar para zombie. Melihat salah satu zombie mendekati Ellie yang sedang bersembunyi. Dari sini dapat kita simpulkan jika zombie itu sebenarnya agak takut dengan cahaya, dan mereka hanya sensitif terhadap suara. Tak lama kemudian zombie itu berhasil menemukan mereka, namun untung saja mereka bisa melumpuhkan zombie tersebut. Lalu saat zombie jamur kedua muncul, Tess dari samping juga berhasil melumpuhkannya. Dari kejadian ini, kaki Tess terkilir. Sementara itu, lengan Ellie kembali tergigit oleh zombie tersebut. Tak ingin menunda waktu lagi, mereka lalu keluar melewati jendela. Di sana Joel langsung memeriksa kaki Tess. Sementara Ellie berjalan melewati jembatan kayu yang menghubungkan atap museum dengan bangunan di sebelahnya. Saat itu Joel sangat khawatir dengan Ellie karena takut gigitan kedua itu bisa merubahnya menjadi zombie yang akan membahayakan nyawa mereka berdua. Namun Tess menenangkan Joel, kemudian setelah itu mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan karena langit sebentar lagi akan gelap. Perjalanan pun dilanjutkan dengan Tess yang memimpin sementara Joel berjaga-jaga jika tiba-tiba Ellie mendadak berubah menjadi zombie. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat tujuan, dan Joel pun langsung memeriksa apakah mobil yang ada di depannya aman. Di sana Joel menemukan beberapa mayat pasukan Firefly. Lalu tak lama kemudian, Ellie pun melihat ada jejak darah menuju ke dalam gedung. Tak berpikir panjang, dengan cepat, Tess langsung masuk ke dalam. Dan betapa ia sangat terkejut melihat semua orang yang ada di dalam sudah terbunuh. Saat itu, Ellie mengira kalau ini adalah ulah dari Fedra.
Namun Zul yakin ini bukanlah dari Fedra, melainkan ada salah satu dari mereka yang sebelumnya sudah terjangkit sebuah virus. Jelas hal ini membuat mereka sangatlah kecewa. Tess pun lalu mencari sebuah peta untuk melihat kemana tujuan Merlin yang sebenarnya. Namun Jul yang sudah kecewa malah mengatakan kalau ini sudah berakhir dan mereka tak akan mendapatkan imbalannya. Saat itu, Tess mengatakan jika ia akan tetap bertahan hidup di tempat ini, karena ternyata ia kini sudah terinfeksi. Tess lalu menyuruh Zul untuk membawa Ellie pergi ke tempat Bill dan Frank, karena Ellie mempunyai kekebalan tubuh yang berbeda, dan ia bisa menjadi kunci untuk keselamatan seluruh umat manusia. Buktinya, ia sudah digigit 2 kali, namun sampai saat ini, ia masih belum bereaksi apa-apa. Berbeda dengan dirinya yang sebentar lagi mungkin akan berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang mayat berubah menjadi zombie. Jul kemudian langsung menembak zombie tersebut. Namun sialnya, tangan zombie itu menyentuh tanah dan parasit di dalamnya langsung memberikan sinyal kepada zombie-zombie lain di luaran sana. Sehingga zombie yang lain pun kini terbangun dan sudah mengetahui keberadaan mereka bertiga. Dengan cepat Jul langsung memeriksa keluar dan dia pun mengatakan kalau semua zombie akan datang ke tempat ini kurang dari 1 menit. Di sana Tess memiliki rencana agar mereka berdua tetap selamat, yaitu ia yang kini sudah terinfeksi dan tidak memiliki harapan hidup lagi akan mengorbankan dirinya sendiri, di mana ia akan meledakkan tempat itu dari dalam. Tess menumpahkan bahan bakar, granat, dan bahan mudah terbakar lainnya milik pasukan Firefly sebelumnya. Jul menarik Ellie keluar dari gedung, sementara para zombie mulai berlarian ke dalam. Pemantik yang Tess gunakan tak mau menyala, lalu salah satu zombie mendekatinya. Untung saja dalam sisa kesadarannya, Tess pun berhasil menyalakan pemantik itu. Dengan pengorbanan Tess ini, tugas Jul semakin berat karena ia harus memastikan keselamatan Ellie demi menyelamatkan semua umat manusia.